شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bertemu kembali dalam rangka kita mempelajari agama Allah Tabaraka wa taala, mempelajari sunnah nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabatnya, dan untuk umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana taharah, bagaimana wudhu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita lanjutkan bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan membaca beberapa dari fadailus salat, keutamaan salat, agar kita lebih termotivasi untuk menjaga salat kita, agar kita termotivasi untuk mengajak dan memerintahkan anak-anak kita untuk memperhatikan salatnya. Biasa manusia hirang yar kotanan, apa keutamaannya, apa faedahnya. Jangankan masalah agama, masalah dunia. Ketika dia diberitahukan bahwa ini obat pertanian yang Masya Allah bagus, kotanan kita apa keutamaannya, apa manfaat obat baru ini itu kan. Jadi sehingga kalau setelah dia mengetahui keutamaan obat tersebut, dia akan semangat membelinya dan menggunakannya pada pertaniannya. Lebih dari hal itu adalah masalah agama. Ilmu agama, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menemani kita sampai masuk ke dalam kubur kita. Maka insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat. Keutamaan yang pertama yang disebutkan adalah anna salawatil khams bi khamsina salatan. Sesungguhnya salat yang 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari dan malam, pahalanya 50 kali salat. 5 salat yang kita kerjakan setiap hari dan malam, pahala yang diberikan oleh Allah bagaikan 50 salat. Dalilnya adalah
hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadits al-Isra, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis al-Isra wal Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kewajiban salat. Rasulullah mengatakan, "Tsumma urija bina ila as-sama'is sabi'ah." Kemudian kami dinaikkan kepada langit yang ketujuh. Langit ini pitu duit natayat. Fastaftaha Jibrilu. Kemudian Jibril, malaikat Jibril minta izin untuk dibukakan pintu langit. Karena masing-masing langit ini memiliki pintu dan penjaga. Maka malaikat Jibril yang membawa Rasulullah naik ke langit minta izin kepada penjaga pintu langit agar dibukakan. Faqila, maka dikatakan kepada malaikat Jibril, "Man hadha?" Siapa ini? Qala, dia menjawab, "Jibril, aku adalah Jibril, aku malaikat Jibril." Qila, kemudian ditanya kembali, "Wa man ma'ak?" Siapa yang ada bersama? Aike barang penini juga, malaikat penjaga langit. Qala, malaikat Jibril menjawab, "Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, kemudian ditanya kembali, "Wa qad bu'itsa ilaihi?" Apakah beliau sudah diutus kepada manusia? Qala, malaikat Jibril menjawab, "Qad bu'itsa ilaihi." Iya, beliau sudah diutus. Fafutiha lana fa idza ana bi Ibrahim alaihi salam musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Maka dibukakan untuk kami pintu langit. Maka tiba-tiba aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar, menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi. Baitul Ma'mur dimasuki setiap harinya oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak akan kembali lagi. Jadi itawab bilang jelo pin Baitul Ma'mur 70. Yakna tulak malik sampai jelo kiamat. Betapa banyaknya malaikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur setiap harinya 70.000 malaikat. Yang tawaf besoknya 70.000 malaikat yang lain, bukan yang pertama ini. Yang pertama tawaf ini tidak akan kembali lagi. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian aku dibawa kepada sidratul muntaha, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Fa'auhallahu ilayya ma auha. Kemudian Allah mewahyukan kepadaku wahyunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa lailah. Dan diwajibkan untukku 50 salat setiap hari dan malam. Kewajiban salat pertama kali yang diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 kali salat sehari semalam. Fanazaltu ila Musa alaihissalam. Kemudian aku turun. Setelah diwajibkan 50 salat sehari semalam, aku pun turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqala, kemudian Nabi Musa bertanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad? Qultu, aku menjawab, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 50 salatan. Telah diwajibkan untuk umatku 50 kali salat. Qala, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irji' ila rabbika." Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'alhu takhfif, mintalah keringanan kepada Allah. Jadi Nabi Musa menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan yang 50 kali salat ini.
Fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Karena umatmu tidak akan mampu wahai Nabi Muhammad. Ngendeng keringanan tulak malik nuga. Yakna mampu umat tegin salat 50 kali salat. Ketuna. 5 salat saja luwe yatun pegawe, apalagi 50 kali salat. Jadi kembali kepada Allah wahai Nabi Muhammad, minta keringanan karena umat tidak akan mampu salat 50 kali sehari semalam. Fa inni qad balawtu bani Israil wa khabartuhum. Jadi aku telah mengujinya hal ini kepada Bani Israel. Jadi mampu. Aku telah diuji, kata Nabi Musa kepada Bani Israel. Maka minta keringanan karena umatmu tidak akan mampu. Faraja'tu ila rabbi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku pun kembali kepada Allah. Faqultu, dan aku mengatakan, ya Rabbi, khaffif ala ummati, berikan keringanan untuk umatku ya Allah. Fahatta anni khamsan, maka Allah menghapus 5 salat. Sekat dihapus 5 salat kira garing petang dasa 5 yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari 50 salat sehingga menjadi 45. Faraja'tu ila Musa, aku pun kembali kepada Nabi Musa. Faqultu, kemudian aku mengatakan kepada Nabi Musa, hatta anni khamsan, Allah tengah menguranginya 5 salat. Qala, Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la yutiquna dzalik. Umatmu tidak akan mampu wahai Rasulullah. Farji ila rabbika fas'alhu takhfif. Kembali lagi kepada Allah, minta keringanan. Tulak malik enggak 5 ngembang efek keringanan. Tulak malik ya mampu matpil. Falam azal arji baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihissalam hatta qala ya Muhammad innahunna 5 salawatin kulla yawmin wa laylah li kulli salatin 10 fadzalika 50 salatan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun terus kembali kepada Allah minta keringanan. Setelah Allah ringankan, aku kembali kepada Nabi Musa sampai akhirnya terakhir dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad innahunna 5 salatin fi kulli yawmin wa laylah. 5 kali salat sehari semalam. Li kulli salatin 10. Masing-masing salat pahalanya 10. Sehingga 5 kali 10 biraya 50. Pahalanya bagaikan 50 salatan, 50 kali salat sebagaimana yang diwajibkan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Dan ini bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sekiranya ngokeang 50 kumbe kita dah takane. Harak ke waktu enta lampak megawean. Harak ke waktu enta gin berat. Sehingga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diberikan keringanan, maka jangan sampai kita tinggalkan sholat. Karena pertama kali diwajibkan oleh Allah 50 sholat. Namun diringankan menjadi 5 sholat sehari semalam. Namun pahalanya bagaikan 50 sholatan, 50 kali sholat. Kemudian kelanjutan hadis ini, waman hamma bihasanatin, barang siapa yang bercita-cita melakukan kebaikan, falam ya'malha, maka dia tidak mengerjakannya. Setelah dia berkeinginan dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, dia tidak melakukannya. Kutibat lahu hasanatan, maka dituliskan baginya 1 pahala. Fa in amilaha kutibat lahu asyran, jika dia melakukannya, dia melakukan cita-citanya yang baik itu untuk melakukan amal soleh, kutibat lahu asyran, maka dituliskan baginya 10 pahala. Narak pin atenta gin gawe kebagusan doang, wah catat sai wah pahala, walaupun ya tak amalangnya.
Namun ketika cita-cita yang baik ini diamalkan, Allah berikan 10 kali pahala. Luar biasa. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Dan barang siapa yang bercita-cita melakukan keburukan. Misal cita-cita. Falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya. Lam tuktab syai'an, maka tidak dituliskan satu dosa. Cita-cita yang buruk selama belum dikerjakan maka tidak dicatatkan sebagai dosa. Fa in amilaha, namun jika dia melakukan niatnya yang buruk ini, kutibat sayyi'atan wahidah, maka dituliskan baginya hanya satu dosa. Mun kebaikan ya pira? 10 kali pahala. Ketika keburukan diniatkan dan dikerjakan, maka berapa dosa? Hanya satu dosa. Luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbanyaklah taubat dan senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa alaihissalam. Kemudian aku pun turun dari langit ketujuh sampai aku kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa akhbartuhu, dan aku kabarkan kepada Nabi Musa. Aku kabarkan kepada Nabi Musa bahwa Allah telah memberikan keringanan menjadi 5 salat. Faqala, maka Nabi Musa berkata kembali, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Kembalilah kepada Allah minta keringanan. Tulah malik muka Nabi Musa. Ente yang malik keringanan muka. Faqultu, maka aku mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatraja'tu ila rabbi hatta stahyaitu minhu. Aku sudah berulang-ulang kembali minta keringanan sehingga aku malu lagi untuk meminta keringanan. Semelah nuka Nabi, enggak nah hantah samal kuno kan. Enggak nawah samal kuno kan. Ini dia ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan salat. Bahwa salat yang 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam pahalanya bagaikan 50 kali salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz hadis ini lafaz Imam Muslim. Kemudian keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua dari keutamaan salat adalah as-salatu khairul a'mal. Salat adalah sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal saleh. Wa ahabbuha ila Allah Ta'ala. Salat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang kita kerjakan sehari semalam ini adalah sebaik-baik ibadah dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah hadis dari Thauban. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu. Berusahalah kalian untuk istiqamah di atas kebenaran. Wa qaribu, dan mendekatlah. Dekati yang benar. Kalau kita tidak bisa 100% mencontoh kebenaran, paling tidak mendekatinya. Wa'malu, dan beramallah. Wa khairu a'malikum as-salatu, dan sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min, dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Asyahid atau inti dari hadis ini berkaitan dengan keutamaan salat. Wa khairu a'malikum as-salatu, sebaik-baik amal kalian adalah salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian ada juga hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah?
Apa ke amalan yang paling cintainna oleh Allah, paling demenangna oleh Allah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qala, kemudian aku bertanya kembali, tsumma ayyun. Kemudian apa wahai Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Nabi mengatakan, tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala tsumma ayyun. Kemudian aku bertanya kembali, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan tentunya kita yang sedang sibuk mempelajari ilmu agama, kita duduk di majelis ilmu ini seutama-utama jihad. Karena tidak mungkin jihad dengan pedang ini akan lurus, akan benar kecuali dengan ilmu agama. Al ilmu qabla al qawli wal amal, berilmu dulu sebelum kita berucap dan beramal. Dari kedua hadis ini sangat jelas, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwasanya salat adalah sebaik-baik amal saleh, dan salat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga disebutkan pada hadis Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara as-salata yauman, bahwasanya beliau pernah menyebutkan salat di suatu hari. Faqala, kemudian beliau bersabda, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran, maka baginya cahaya, wa burhanan, baginya burhan, baginya bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan baginya keselamatan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan diberikan cahaya. Was-salatu nurun, kata Nabi. Salat itu adalah cahaya. Sehingga ketika kita berangkat ke masjid, kita minta cahaya itu dari rumah. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi ketika berangkat ke masjid? Arak ke apal kira-kira? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Jadi kita meminta cahaya mulai dari rumah. Karena sholat itu adalah cahaya, maka kita minta dia dari rumah. Jadi telah masjid, kita sholat, maka kita ngembang cahaya. Kemudian dia juga akan diberikan keselamatan nanti pada hari kiamat. Setiap orang menginginkan keselamatan. Setiap orang, mereka mengkhawatirkan akan keselamatan dirinya. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan, dia adalah salah satu dari Khalifah Ar-Rasyidin, Khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan setelah Umar bin Khattab. Bahkan dia adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merarik barang anak Nabi ini, mati anak Nabi. Rarik malik kedua kali barang anak Nabi. Dua kali dia sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Utsman termasuk penghuni surga. Walaupun demikian, Utsman mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Apalagi dengan kita. Ya tak mau ardait barang Nabi, ya tak mau ardait barang sahabat Nabi. Jadi tentu sembalun jauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, maka kita sangat mengkhawatirkan keselamatan diri kita pada hari kiamat. Maka di antara cara untuk selamat adalah dengan cara menjaga sholat kita 5 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, lam yakun lahu nurun, maka baginya tidak ada cahaya. Dia tidak akan diberikan cahaya. Wala burhanun,
tidak juga burhan, tidak juga bukti. Wala najatun, tidak juga keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun, dan nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, wa Fir'aun bersama Fir'aun, wa Haman bersama Haman, wa Ubay bin Khalaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa qala al-Mundhiri wa Ibnu Abdul Hadi isnaduhu jayyid. Sanad hadis ini jayyid. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Amr bin Murrah al-Juhani. Qala, beliau mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawatil khamsa. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah, wa sallaitu as-salawatil khamsa, aku juga salat 5 waktu sehari semalam, wa addaitu zakata, aku juga membayar zakat, wa sumtu ramadhana wa qumtu, aku juga puasa di bulan Ramadan, aku salat di bulan Ramadan, salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan. Pamimman ana, maka aku ini akan masuk kepada mana? Aku ini termasuk golongan yang mana, wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minas siddiqin wasyuhada, engkau termasuk siddiqin dan asyuhada. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa qala al-Mundhiri isnaduhu hasan. Hadis ini derajatnya, sanadnya hasan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salat adalah sebab untuk mendapatkan cahaya. Salat sebagai sebab untuk mendapatkan keselamatan nanti pada hari kiamat. Dan salat termasuk hal yang akan menjadikan kita termasuk siddiqin wa syuhada. Mudah-mudahan kita termasuk kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan berikutnya, keutamaan yang keempat, man kamulat salatuhu faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang sempurna salatnya, maka dia akan beruntung, dia akan selamat, dia akan sukses. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan dicek dari amalan hamba nanti pada hari kiamat adalah salatnya. Salat itu diperiksa pertama kali laut setelah tamati. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya baik, maka dia akan beruntung, dia akan selamat. Wa in fasadat, namun jika salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia binasa, dia merugi. Jadi pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah dari seluruh amalan kita adalah salat kita. Ketika salat kita baik, maka kita akan selamat, kita akan beruntung nanti pada hari kiamat. Namun ketika diperiksa ternyata salat kita rusak, ini pentingnya kita belajar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar salat kita benar, agar salat kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika salat dia ternyata ketika diperiksa rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia binasa dan dia merugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in intaqasa min fariidatihi, apabila ada kekurangan pada salat wajibnya, qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah akan berfirman,
Unduru hal li'abdi min tatawwu'in. Lihatlah kepada salat hambaku, kemungkinan dia memiliki salat sunnah. Periksa juru, mungkin sang narak salat sunnahna ruana hambangku ni juga Allah. Fayukammala biha man taqasa minal fariḍah, sehingga disempurnakan kekurangan yang ada pada salat wajibnya menggunakan salat sunnah. Yang pentingnya luwe-luwe salat sunnah. Sebagaimana kita halnya petani, ketika kita menanam cabai, cukup ke enggak cabai nun talakta atau luwe sandik-sandik na kiri kanan. Di samping cabai kita akan menanam bawang merah atau bawang putih atau seledri dan yang lainnya, buncis dan yang lainnya. Kita tidak mencukupkan kepada cabai saja. Karena ketika harga cabai misalkan tidak ada harganya, maka ada harapan dari tanaman yang lain. Luar biasa. Cekat kita masalah dunianya. Cekat ya atau media jamak mungkin kurang akal dalam masalah dunia. Maka sekiranya dunia ini kita selalu waspada, maka terlebih lagi masalah akhirat. Hendaklah kita lebih memperhatikan urusan akhirat kita. Maka ketika dilihat ternyata sholat wajib kita kurang, ada sholat-sholat sunnah yang akan menyempurnakannya. Namun ketika diperiksa ternyata tidak ada sholat sunnah, apa tagin taharpa. Ini menunjukkan tentang pentingnya sholat wajib, juga pentingnya sholat sunnah. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kemudian beginilah akan diperiksa seluruh amalan kita. Puasa kita yang pertama kali akan dilihat puasa wajib, kemudian baru puasa sunnah. Jika ada kekurangan pada puasa wajib, maka akan disempurnakan menggunakan puasa sunnah. Demikian juga zakat, demikian juga haji dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan tentang pentingnya masalah salat. Salat yang pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah nanti pada hari kiamat. Maka hendaklah hal ini kita berikan perhatian, terutama kepada anak-anak kita. Ketika naule anak di sekolah, sebelum kita bertanya tentang apakah dia punya PR atau tidak, apakah dia sudah makan atau tidak, maka sepantasnya yang pertama kali kita tanyakan adalah tentang sholat. Setelah dia sholat, baru kita tanya yang lainnya. Apakah dia punya PR atau tidak, apakah dia sudah makan atau tidak, dia belajar apa di sekolah. Maka yang pertama kali yang harus kita tanyakan adalah sholat. Maka bergembiralah para wali murid, orang tua, yang ketika anak mereka pulang dari sekolah, mereka sudah sholat zuhur di sekolah. Luar biasa. Jadi ketika kita membiasakan bertanya kepada anak-anak kita sholat sebelum yang lainnya, mereka akan menghargai sholat. Bahwa sholat ini lebih penting daripada sekedar PR di sekolah. Sholat ini lebih penting dari makan dan minum. Sholat ini lebih penting dari segala-galanya. Namun ketika kita mengesampingkan urusan sholat dan kita mendahulukan yang lainnya, maka anak-anak kita akan meremehkan urusan sholat. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, selalu saya ingatkan anak jarinta masalah sholat ini, agar kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bahagia dunia juga bahagia di akhirat. Kemudian keutamaan berikutnya, keutamaan yang kelima, al-khuruju minan nar li ahli tauhid was salati. Akan keluar dari api neraka, akan dikeluarkan dari api neraka orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang selalu menjaga salat. Orang yang bertauhid ada dua model dia masuk ke dalam surga. Ada yang masuk langsung ke surga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa ada hisab, tanpa ada azab, langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang mukmin, orang yang bertauhid,
Dia singgah dulu di neraka beberapa saat karena dosa-dosa yang dia lakukan selain tauhid, selain kesyirikan. Dosa-dosa besar yang dia lakukan selain kesyirikan, dan Allah belum mengampuni dosa tersebut, sehingga dia akan dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka. Setelah dia bersih, barulah dia dimasukkan ke dalam surga. Bemelin tak kira-kira tangan tangke ya tersemakin langsung jaruana tangan tengah jelo doang tuan, setengah hari. Di akhirat hitungannya bagaikan 500 tahun hitungan dunia. Kemudian api yang ada di neraka 70 kali lipat api kita yang ada di dunia. Mampu kita? Detik dong nggak mampu. Apalagi 500 tahun. Waliyahzubillah. Jadi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, dia akan dikeluarkan dari api neraka sekiranya dia masuk neraka karena dosa-dosanya. Dalilnya adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di haditsin tawilin, pada hadis yang panjang, annahu qala, beliau bersabda, hatta idza faraghallahu minal qada'i bainal ibad, sehingga ketika Allah selesai memutuskan urusan di antara hamba-hambanya, wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli nar, dan ketika Allah hendak mengeluarkan penghuni neraka dari neraka karena rahmat Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amaral malaikata ay yukhriju minan nar, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari api neraka man kana la yusyriku billahi syai'an, yaitu orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun, atau dia pernah melakukan kesyirikan namun dia sudah bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Mimman arada Allah taala ayyarhamahu mimman yaqulu la ilaha illallah. Allah ingin memberikannya rahmat karena dia termasuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Fa ya'rifunahum finnar, ya'rifunahum bi atharis sujud, ta'kulun naru mi bani adam illa atharas sujud. Jadi mereka dikenali, walaupun mereka sedang di dalam neraka, mereka dikenali karena berkas sujud mereka. Ta'kulun naru mi bani adam illa atharas sujud. Tubuh bani Adam, tubuh manusia akan dilahap oleh api kecuali bekas sujudnya. Ini pentingnya sholat. Harramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud. Allah haramkan atas neraka untuk memakan bekas sujud. Anggota sujud dan ini kentuk ketika tasujud haram asentuk api neraka. Kemudian tak girang sholat ya haram diharapan. Jadi ini menunjukkan tentang pentingnya kita selalu menjaga sholat kita. Intinya adalah bahwa orang yang bertauhid kepada Allah, menjauhi kesyirikan, dan orang yang selalu menjaga sholatnya, dia akan dikeluarkan dari api neraka sekiranya dia masuk neraka karena sebab dosa-dosanya selain kesyirikan. Kemudian keutamaan berikutnya, keutamaan yang keenam, ihsanul wudu'i was salati ba'da. Jadi bahwasanya kita memperbaiki wudhu kita dan memperbaiki salat kita setelah kita menyempurnakan wudhu kita, memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang datang dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah. Tidak ada seorang muslim yang telah datang kepada dia salat wajib, telah tiba waktu salat wajib, fayuhsin wudu'aha, maka dia memperbaiki wudunya, wudu seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa khusyu'aha, dia memperbaiki khusyuknya, wa ruku'aha, dia memperbaiki rukuknya. Tumakninah ketika ruku', ya nagirah melcat ketika ruku', tumakninah di dalam ruku'. Illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, maka hal ini akan menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Malam yu'ti kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Karena dosa-dosa besar akan diampuni oleh Allah ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa dzalika ad-dahra kullah. Jadi orang yang senantiasa menjaga salatnya, memperbaiki wudunya, maka akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Namun dengan syarat hendaklah dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian pada hadis yang lain, hadis dari Uqbah bin Amir, qala, beliau mengatakan, kanat alaina riayatul ibil, dahulu kami mengembala unta. Maka di antara pekerjaan para sahabat dia mengembala unta, ngeseng unta pegawaiannya, barang unta sang ngeseng samping, ngeseng dende. Fajaat naubati, maka tibalah giliran. Jadi para sahabat memiliki giliran. Mereka mengumpulkan semua unta mereka dan mereka membuat jadwal. Si fulan jadwalnya hari ini. Sehingga yang lain yang tidak ada jadwalnya untuk mengembala unta, dia pergi ke majelis Rasulullah untuk menuntut ilmu. Giliran para sahabat. Arak tukang beresem, arak tukang menuntut ilmu. Bareh saling ba'din dia. Munita jakumbe. Musim berembot ahlak puta, libur berembot. Musim nalat ahlak puta, libur. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pekerjaan mereka tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Mereka membuat jadwal untuk mengembala unta. Maka Uqbah bin Amir mengatakan, fajaat naubati, tibalah giliranku. Farawahtuha bi'asyin fa adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas. Jadi aku pun pulang di sore hari. Aku pulang dari mengembala unta sudah sore hari, dan aku dapati Rasulullah sedang berdiri menyampaikan hadis kepada manusia. Fa adraktu min qaulih, dan aku mendapati dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yatawadda, tidaklah seorang muslim berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia memperbaiki wudunya, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian dia berdiri salat 2 rakaat, muqbilun alaihi ma biqalbi wajhi, dia salat dengan menghadapkan hatinya dan mukanya, berusaha khusyuk di dalam salatnya, illa wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Ulek ngeseng onta tetapnya minta majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Faqultu, maka aku mengatakan, ma ajwada hadhi, alangkah bagusnya apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang perhatian menjaga wudunya, dia wudu dengan cara yang baik, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka wajib baginya masuk surga. Alangkah indahnya hadis ini, kata beliau. Fa idza qailun baina yadayya yaqul, tiba-tiba ada orang yang berkata di dekatku, allati qablaha ajwad, yang sebelumnya lebih bagus lagi dari ini, yang tidak engkau sempat dengarkan karena engkau terlambat datang, lebih bagus lagi, kata orang ini. Fanadhartu fa idza Umar, ketika aku menoleh, ternyata yang mengatakan itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagusan ya timu dengarnya nanu ka Umar. Kita Uqbah bin Amir. Qala inni qad ra'aituka ji'ta anifan, aku melihatmu datang tadi. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang disampaikan oleh Nabi sebelumnya, ma minkum min ahadin yatawadda, tidaklah seorang di antara kalian berwudu,
fayubligu ay fayusbigul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Setelah dia selesai berwudu dengan sempurna, dia mengucapkan doa ini, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya'a, dia boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini hadis yang disampaikan oleh Nabi dan yang didengarkan oleh Umar bin Khattab, yang mana Uqbah bin Amir belum sempat mendengarkan hadis ini karena dia terlambat datang. Ini menunjukkan para sahabat juga semangat memberikan faedah kepada saudara-saudara. Nambahin alur bekasnya telat menentukannya tuan. Namun para sahabat dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, dan ini kesempurnaan iman, menunjukkan tentang kesempurnaan iman. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Waktu Isya, silakan adzan. Kita tutup. Utamaan yang ketujuh dari utamaan salat adalah salawatul khams kafaratul lisayyi'at, bahwasanya salat 5 waktu sebagai pelebur dosa-dosa dan kesalahan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Salata tarfain nahari wa zulatan minal lail," dan dirikan salat di kedua penghujung siang, pagi dan siang, pagi dan petang, wa zulatan minal lail, dan di permulaan malam,
Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghilangkan keburukan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kemudian pada hadis Rasulullah SAW disebutkan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi, bagaimana pendapat kalian sekiranya ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, kumbe pendapat be mengarah loko jul balembe loko jul persia ini nyere yang si mumin yang tasi mumin kulla yawmin khamsa, dia mandi dari air sungai yang ada di depan pintunya itu 5 kali dalam sehari. Kira-kira temannya aja dulu. Apalagi musimnya rumah. Dia mandi 5 kali dalam sehari. Dia lupa min darbi syai'un. Apakah yang tersisa dari daging-dagingnya, dari kotorannya? Mandi 5 kali itu. Kalau para sahabat menjawab, tidak ada yang akan tersisa. Kalau dia mandi 5 kali dalam sehari. Qala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikian juga salat 5 waktu sehari semalam yang Allah yang Allah akan menghapuskan dosa-dosa sehari semalam. Seperti orang yang mandi 5 kali sehari, dia akan bersih dari kotorannya, dari dagingnya. Sehari dia akan dibersihkan dari dosa-dosa. Ini dia masyarakat muslimin dan muslimat yang bisa kita baca dari utama sholat. Insya Allah pertemuan depan kita akan lanjutkan aktivasi hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang sholat, agar kita semakin semangat menjaga sholat kita. Kita juga semakin semangat mengajak keluarga kita sholat 5 waktu sehari. Demikian, semoga apa yang kita baca ini bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari orang yang menyampaikan dari syaitan, dan kita berlindung darinya. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.